Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Suyi memandang Xing Yue tiba-tiba, dan berkata, apakah ada kejutan lain yang terjadi di kedalaman laut yang pahit baru-baru ini? Xing Yue menggelengkan kepalanya. Cui Jinggian tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Saudara Su, jika Anda bertanya kepada mereka, Anda ditakdirkan untuk hanya mengetahui beberapa rumor yang tidak realistis. Ketika dia bertemu leluhur saya di kota Ziluo, dia pasti akan tahu selengkapnya berita tentang laut kepahitan. Xing Yue dan yang lainnya menarik napas dalam-dalam dan benar-benar terkejut. Cui Jinggian, sebenarnya ingin membawa bocah berjubah ini untuk melihat Lord Judgment Mingzun. Siapa dia? Mengapa Cui Jinggian begitu dihargai? Perlu dicatat bahwa sebagian besar tetua klan di belakang mereka masing-masing belum tentu memenuhi syarat untuk memenuhi Mingzun Cui Longxiang yang berkuasa. Suyi memandang gadis itu, tetapi pada akhirnya dia tidak menceritakan kisah bahwa Cui Longxiang telah pergi ke laut kepahitan. Saat jamuan makan akan berakhir, pintu paviliun Lanyu yang tertutup tiba-tiba didorong terbuka dari luar. Siapa? Wajah Xing Yue tenggelam, cukup kesal. Pria dan wanita yang hadir juga menunjukkan ekspresi tidak menyenangkan. Namun, ketika mereka melihat identitas orang yang datang, Xing Yue dan para pria dan wanita itu tercengang, menunjukkan keterkejutan. Ada 5 orang yang datang, dan pemimpinnya adalah seorang pria berbaju merah dan bermahkota bulu. Di belakangnya, ada 2 pria dan 1 wanita, serta seorang lelaki tua berjubah abu-abu yang biasa-biasa saja dan mudah diabaikan. Pria berjubah api yang dipimpin oleh menyapu mata semua orang di ruangan itu, lalu memandang Cui Jinggian dan tertawa, haha, Nona Jinggian memang ada di sini. Mata, kata-kata, dan perilakunya penuh dengan penghinaan dan publisitas. Kuming, apakah tidak sopan bagimu mendobrak pintu tanpa diundang? Xing Yue bangkit, wajahnya muram. Namun, Suyi memperhatikan bahwa ketika menghadapi pemuda bernama Kuming ini dengan jubah api, apakah itu Xing Yue atau pria dan wanita yang hadir, ada sedikit ketakutan dalam ekspresi mereka. Saudara Su, orang ini adalah keturunan langsung dari klan Kukuno. Nenek moyang mereka adalah pengendali divisi neraka. Di dunia saat ini, klan Kukuno juga merupakan salah satu dari 9 kerajaan besar. Keluarga di Nether. 1. Cui Jinggian dengan cepat mengirimkan suara, Sue Huang Mingzun, leluhur mereka, seperti leluhur saya, terdaftar di antara 6 Mingzun utama. Ketika gadis itu berbicara, ada sedikit rasa dingin di antara alisnya yang halus. Suyi sedikit mengangguk. Kasar. Pria berjubah api kuming memandang Xing Yue sambil tersenyum, dan berkata dengan santai, meskipun Luosheng adalah wilayah klan Xingmu, jika kamu berani memfitnahku seperti ini lagi, jangan salahkan aku. Karena memukulmu. Jangan lupa, dalam kontes generasi muda, yang lebih tua di belakang Anda dan saya tidak akan ikut campur. Setelah jeda, dia bercanda berkata, tanpa perlindungan klan, hanya dalam hal Taoisme, jika saya ingin mengalahkan Anda, itu akan mudah. Wajah Xing Yue menjadi jelek dan jelas-jelas terpancing. Melihat pria dan wanita lain di ruangan itu, mereka semua diam dan diam. Kuming benar, di antara kekuatan teratas di 6 kerajaan, telah ada aturan tidak tertulis sejak lama. Dalam kontes generasi muda, selama tidak ada yang mati, generasi tua tidak boleh ikut campur. Kuming, apakah kamu di sini untuk memamerkan kekuatanmu di depanku? Pada saat ini, Cui Jinggian hanya bisa mengeluarkan suara dingin. Nona Jinggian, jangan salah paham. Kuming tersenyum dan melambaikan tangannya, aku di sini hanya untuk menyapa Nona Jinggian. Ketika dia berbicara, dia pura-pura tidak sengaja melirik Suyi dan lelaki tua buta itu, dan berkata, kedua teman ini sangat aneh, saya tidak tahu di mana mereka suci. Suyi meletakkan sumpitnya, bangkit dan berkata, ayo pergi. Kedatangan sekelompok tamu tak diundang membuatnya kehilangan minat untuk menikmati makanan lezat, dan tentu saja ia terlalu malas untuk tinggal lebih lama lagi. Cui Jinggian dan lelaki tua buta itu segera bangkit. Melihat adegan ini, wajah Kuming tenggelam, menunjukkan ekspresi tidak senang. Apa artinya ini? Jangan menganggap diri Anda serius sama sekali.
Temanku, anakku menanyakan sesuatu padamu. Di belakang Kuming, ada sosok tinggi, kulit perunggu, dan seorang pria parubaya dalam jubah piton dengan kepala dan mata macan tutul. Sosoknya yang tinggi berdiri di depan pintu, dan menatap Sui dengan buruk. Di kedalaman matanya, kilau haus darah melintas. Sui menutup mata dan maju selangkah. Boom! Semua diikuti oleh gempa bumi yang dahsyat. Xing Yue dan yang lainnya terkejut, mata mereka melebar, Sui ini benar-benar ganas. Kuming dan yang lainnya juga terkejut, dan wajah mereka curiga. Taoisme Mangpao Parubaya secara alami paling jelas bagi mereka, tetapi tidak ada yang menyangka bahwa kekuatan langkah maju Sui akan langsung menekan pria parubaya Mangpao hingga pingsan. Ini jelas terlihat mengerikan. Adapun Cui Jinggian dan lelaki tua buta itu, sama sekali tidak mengejutkan. Kuming, bawahanmu benar-benar murah. Mungkinkah karena tuan seperti apa ada pelayan seperti apa? Cui Jinggian dengan sinis. Sementara berbicara, gadis itu melihat bahwa Sui telah melangkah keluar dari pintu, dan dengan cepat mengikuti pria tua buta itu. Tuan muda kedua, apakah Anda ingin menghentikannya? Tiba-tiba, pria tua berbaju abu-abu yang tampak biasa-biasa saja berbicara dengan lembut. Kuming melambaikan tangannya dengan ekspresi muram, dan kemudian berkata kepada bayangan jauh Cui Jinggian. Nona Jinggian, dalam 7 hari, orang tua dan kakak laki-laki saya akan pergi ke klan Cui Anda untuk mengunjungi, dan kemudian saya juga akan pergi dengan Anda tidak boleh menghindarinya. Jumlah kepergian Cui Jinggian mengalami stagnasi, tetapi tidak berhenti. Segera, grup mereka menghilang. Xing Yue, apa identitas anak laki-laki dan orang buta tadi? Kuming memandang Xing Yue. Kenapa aku harus memberitahumu? Ayo pergi. Xing Yue mendengus dingin dan berbalik dengan pria dan wanita yang hadir. Kuming mengerutkan kening, tapi dia tidak berhenti. Ini adalah kota Tianluo, situs klan Xing kuno. Kuming memandang lelaki tua berbaju abu-abu itu dan berkata, Huaibo, apakah lelaki tua buta itu keturunan barisan sarkofagus Ghost Lantern? Pria tua berbaju abu-abu itu mengangguk dan berkata, seharusnya begitu. Ketika dia berbicara, lelaki tua itu sedikit menundukkan kepalanya dan berkata dengan sopan, Tuan muda kedua, saya berencana untuk pergi dan menyentuh lelaki tua buta itu lagi. Kuming bingung, Huaibo, mengapa kamu melakukan ini? Pria tua berbaju abu-abu itu terdiam sejenak, dan berkata, itu hanya perintah. Jika tuan muda kedua ingin tahu alasannya, ketika dia melihat Patriark, dia akan segera tahu. Seperti yang dia minta. Kuming mau tak mau terkejut. Ini yang dimaksud ayahnya? Huaibo, hati-hati. Kuming berkata lembut. Jangan khawatir, tuan muda kedua. Pria tua berbaju abu-abu itu mengangguk dan berbalik. Melihat ini, Kuming hanya bisa menghela nafas. Huaibo bukan bawahannya, tetapi seorang kaisar klan pada tahap awal alam Xuanzao. Meskipun dia mengikutinya, dia bertindak sebagai pelindung. Mungkin patuh padanya. Kuming yakin bahwa meskipun dia menolak, Huaibo tidak bisa berhenti mencari orang tua buta itu. Di luar kota Tianluo, Sui dan rombongannya melarikan diri ke kejauhan. Sayang sekali, Kuming benar-benar menahan dan tidak menghentikan kita. Dalam perjalanan, Cui Jinggian berkata dengan menyesal. Sui tidak bisa menahan tawa dan tawa untuk sementara waktu, tidak diragukan lagi. Gadis itu awalnya ingin menggunakan kekuatannya sendiri untuk membersihkan Kuming dan yang lainnya. Mas Jinggian, karakter-karakter itu sama sekali tidak bisa dilihat oleh Tuan Su. Jika kamu pergi untuk membersihkannya, kamu akan mempermalukan identitas Tuan Su. Pria tua buta itu tersenyum. Tidak, ada karakter kuat di antara mereka, yang seharusnya memiliki kultivasi tahap awal Xuanzao. Sui tiba-tiba berkata. Cui Jinggian dan lelaki tua buta itu terkejut. Mungkinkah itu pria tua yang biasa-biasa saja? Cui Jinggian berspekulasi. Bagus. Sui mengangguk dan berkata, ngomong-ngomong, Kuming mengatakan sebelumnya bahwa dia dan tetua klannya akan mengunjungi rumahmu dalam 7 hari. Apa artinya ini? Api. Sui mengangguk dan tidak bertanya lagi. Namun, dia tahu betul bahwa Ku Boying, Ming Zun yang sunyi berdarah dari klanku kuno,
menderita kerugian besar di bawah tangan Cui Longxiang sejak lama dan membayar mahal harga. Permusuhan antara dua klan kuno, klan Cui dan klan Ku, dimulai pada saat itu. Aduh! Tiba-tiba, seekor kelelawar hitam menyapu dan mendarat di tangan lelaki tua buta itu, dan segera bermanifestasi sebagai jimat rahasia hitam yang aneh. Pengembara malam. Ketika saya berada di kota Tianluo sebelumnya, lelaki tua buta itu pernah berkata bahwa seseorang dalam kegelapan sepertinya sedang mengincarnya, keturunan dari lampu hantu dan sarkofagus, tetapi dia tidak bisa merasakan siapa pria dalam kegelapan itu siapa. Oleh karena itu, lelaki tua buta itu mengorbankan harta rahasia Night Wandering Jimat pada waktu itu. Ada lebih dari satu orang. Wajah lelaki tua buta itu muram. Dia telah melihat gambar-gambar yang tertinggal di jimat perjalanan semalam dan menemukan 3 karakter yang paling mencurigakan. Mereka adalah biarawati Tao setengah baya yang biasa duduk di kedai teh sambil minum teh, pengemis tua yang biasa mengemis di jalan, dan sosok ramping dengan janggut dan rambut coret-coret di tengah keramaian manusia. Ketika Sui dan yang lainnya meninggalkan kota Tianluo, 3 karakter yang tampaknya tidak berhubungan, biarawati Tao setengah baya, pengemis tua dan lelaki kurus, datang bersama. Pria tua buta itu segera memberitahu Sui apa yang dia temukan. Kalau begitu kita tunggu di sini. Sui melihat sekeliling dan membuat keputusan yang menentukan. Ini adalah gunung yang tidak dapat diakses, ribuan mil jauhnya dari kota Tianluo. Sui, lelaki tua buta, dan Cui Jinggian datang ke tebing di pegunungan, mengambil kursi rotan, dan duduk di bawah pohon pinus yang kuat di tepi tebing, dengan malas menutup matanya dan mengambil tidur siang. Melihat ini, Cui Jinggian marah dan lucu, dan tidak ada yang begitu malas. Pria tua buta itu sedikit gelisah. Dari mana asal-usul ketiga orang itu, dan mengapa mereka menatapnya? Pada hari pertama kembali ke dunia bawah, lelaki tua buta itu khawatir identitasnya akan bocor, yang dapat menyebabkan bencana yang tidak terduga. Lagi pula, 5 pemakaman tuannya, penguasa peti mati darah, dibunuh oleh Vima. Tapi Sui mengatakan bahwa dia tidak perlu khawatir akan dikenali. Sebaliknya, Anda dapat mengambil kesempatan ini untuk melihat karakter yang datang kepada Anda, apa asal-usul mereka, dan apa yang harus dilakukan. Mungkin, Anda dapat menggali beberapa petunjuk berharga. Dan sekarang, itu akan terjadi. Waktu terus berjalan. Tapi tidak terjadi apa-apa. Ini membuat Cui Jinggian sedikit tidak sabar dan berkata, jika orang-orang itu tidak pernah muncul, bukankah kita akan menunggu dengan sia-sia? Pada saat ini, Sui membuka matanya dan tiba-tiba melihat ke langit di kejauhan. Sekawanan burung menyapu langit, menyapu pegunungan yang jauh, dan mengeluarkan kicauan yang keras dan jelas. Awalnya, pemandangan seperti itu biasa terlihat di pegunungan. Tetapi ketika dia melihat adegan ini, Sui berkata, mereka berada di pegunungan dan sungai di dekatnya, tetapi tampaknya mereka hanya mengintai karakter dan tidak berani bertindak gegabah. Mata Cui Jinggian berbinar dan berkata, bagaimana kalau kita mengambil inisiatif untuk menyerang? Pria tua buta itu tidak bisa tidak tersentuh. Sui menggelengkan kepalanya dan berkata, tunggu sebentar, karena mereka adalah mata-mata, mereka pasti akan melaporkan apa yang mereka temukan kepada pasukan di belakang mereka, mungkin jauh sebelum mereka menangkap ikan yang benar-benar besar. Bicara, dia menutup matanya lagi, meniup angin gunung, berjemur di langit, seluruh tubuhnya seolah-olah berantakan, nyaman dan malas. Langitnya pas, sebaiknya tidur siang dan istirahat. Melihat ini, Cui Jinggian dan lelaki tua buta itu tidak bisa tidak mengagumi keadaan pikiran Sui yang tidak terikat. Sementara itu, di kejauhan antara gunung dan sungai, seekor burung mengepakkan sayapnya dan mendarat di batu lembah yang berkabut, lalu sebuah tangan tiba-tiba menjulur dan menangkap burung itu. Kabut menghilang, memperlihatkan sosok biarawati Tao setengah baya. Setelah melihat, Tao setengah baya melihat adegan dari manik-manik darah, dan juga melihat Sui dan yang lainnya di tepi tebing. Taois paruh baya menghela nafas lega dan berkata, untungnya, mereka masih berada di gunung tanpa awan ini, kita belum kehilangannya, Qian Jiu. Kamu datang untuk memberitahu orang dewasa dan memberitahunya situasinya.
Di sini. Bagus. Di dalam kabut, sosok pria kurus muncul. Dia mengeluarkan jimat rahasia dan menggumamkan kata-kata di bibirnya. Setelah beberapa saat, sinar api ilahi tiba-tiba muncul dari ujung jarinya, membakar jimat rahasia menjadi abu. Feng Taois, menurutmu di mana tuanmu telah tiba sekarang? Pria kurus bernama Qian Jiu bertanya dengan lembut. Jawabannya adalah suara serak dan dingin. Ini adalah seorang pengemis tua dengan pakaian lusuh dan janggut coret-coret, berjongkok di tengah asap, memegang labu yang berminyak dan berkilau, dan minum. Itu mudah. Qian Jiu santai, orang tua buta dengan sarkofagus lentera hantu, dan wanita tertua dari klan Cui dari klan kuno, benar-benar rumit. Tetapi selama orang dewasa datang, pasti akan ada cara untuk melakukan ini. Selesai. Aneh, setelah selang ratusan tahun, keturunan pelita hantu pemetik sarkofagus muncul kembali di dunia, apakah dia tidak takut menderita? Feng Daogu mengerutkan kening. Qian Jiu merenung, mungkin, dia berpikir bahwa di Netherworld hari ini, tidak ada yang peduli tentang kematian penguasa peti mati darah lagi. Pengemis tua itu berkata, mungkin juga orang tua buta ini tidak tahu sama sekali. Di Netherworld saat ini, masih banyak kekuatan yang memperhatikan lampu hantu mereka memilih sarkofagus. Saat berbicara pada dirinya sendiri, Qian Jiu tiba-tiba mengeluarkan sepotong batu giok Qian. Batu giok itu bersinar, memantulkan garis-garis tulisan. Saat membaca tulisan tangan di atasnya, Qian Jiu berkata dengan gembira, "Tuan, ada berita bahwa dalam waktu setengah jam, dia akan dapat mencapai gunung ajaib awan ini." Feng Daogu dan pengemis tua itu disegarkan. Waktu terus berjalan. Di sisi tebing, Suyi di kursi rotan tiba-tiba membuka matanya, meregangkan pinggangnya, dan berkata dengan lembut, "Akhirnya di sini." Kicau burung yang nyaring, gemerisik serangga, gemerisik ombak pinus. Semuanya seolah menghilang seketika. Napas orang-orang yang tertekan mengikuti, dan menyebar di antara langit, bumi, gunung, dan sungai. Langit yang semula cerah ternyata jauh lebih gelap. Cui Jinggian dan lelaki tua buta itu ketakutan tanpa sebab dan kulit mereka menjadi dingin. Jalan yang dalam seperti langit, dan kaisar seperti dewa. Ketika kaisar dikirim, semua yang ada di dunia akan terpengaruh oleh auranya. Tidak diragukan lagi, pada saat ini, seorang kaisar akan datang. Awan di sini memudar, gunung-gunungnya luar biasa, dan 3 rekan Taois berdiri di sini, bukankah mereka menikmati pemandangan di sini? Suara santai bergema di antara langit dan bumi, seperti lonceng di pagi hari dan genderang di malam hari, dengan kekuatan yang mencapai hati. Saya melihat lautan awan di kejauhan, dan tiba-tiba sebuah jalan lurus terbelah di tengah. Di ujung jalan, seorang pria parubaya jangkung berjubah biru melangkah maju. Dia memiliki rambut panjang yang disanggul, wajahnya seperti mahkota batu giok, satu tangan di belakang punggung, dan tangan lainnya memegang seruling giok. Di belakangnya, diikuti 3 sosok, yaitu Feng Daogu, Qian Jiu dan pengemis yang ceroboh. Ketika mereka muncul, gunung dan sungai tampaknya diselimuti oleh kekuatan tak terlihat, membuat Cui Jinggian dan lelaki tua buta itu merasa bahwa tidak ada jalan keluar, tidak ada jalan keluar. Seolah-olah pria parubaya berjubah biru adalah penguasa dunia, dan semua gunung dan sungai tunduk di bawah kakinya. Suyi bangkit dari kursi rotan, menepis daun pinus yang jatuh di pakaiannya, lalu menatap pria parubaya berjubah biru itu dan berkata, "Meskipun pemandangan di sini bagus, itu tidak sebanding dengan menunggu itu baik." Sambil berbicara, kelompok parubaya berjubah biru datang ke tebing ini. Ketika saya mendengar kata-kata Suyi, jubah biru setengah baya berkata dengan terkejut, "Ketiganya telah menunggu kita di sini?" Suyi berkata dengan acuh tak acuh, "Tidak buruk." Jubah biru parubaya itu tersenyum dan berkata, "Jadi, kamu sudah tahu tujuanku menunggu di sini?" Suyi berpikir sejenak dan berkata, "Meskipun aku tahu untuk siapa kamu di sini, masih ada beberapa hal yang tidak aku mengerti. Aku hanya tidak tahu apakah kamu bersedia mengatakannya." Dia. Dulu, mereka hanya memperhatikan lelaki tua buta itu dan Cui Jinggian, sama sekali mengabaikan Suyi, tetapi sekarang mereka tiba-tiba menyadari bahwa bocah lelaki berjubah ini tampak sangat sederhana.
Perlu dicatat bahwa tuan di depan mereka adalah seorang kaisar. Tapi Suyi tidak melihat sedikit pun kecemasan dan ketegangan. Zhang, bagaimana ini tidak mengejutkan mereka? Pria parubaya berjubah biru juga menunjukkan tatapan aneh, dan berkata sambil tersenyum, jika kamu tidak mengerti sesuatu, biarkan aku mendengarnya. Suyi berkata langsung, mengapa kamu mencari lampu hantu untuk memilih keturunan sarkofagus? Jubah biru setengah baya mau tak mau tercengang. Awalnya, dia mengira Suyi akan penasaran tentang asal-usul mereka dan menanyakan identitas mereka, tetapi siapa yang pernah mengira bahwa pihak lain tampaknya tidak peduli siapa mereka. Setelah memikirkannya, jubah biru setengah baya itu berkata sambil tersenyum, ini adalah rahasia yang tidak bisa dibagikan, jika kamu ingin tahu, mengapa kamu tidak ikut denganku dengan itu? Lentera hantu keturunan sarkofagus, saya sendiri tidak keberatan menjelaskan sesuatu kepada Anda. Suyi mendengus dan berkata, kemana harus pergi? Jubah biru setengah baya berkata, ketika Anda sampai di sana, Anda secara alami akan tahu. Cui Jinggian hampir memutar matanya ketika dia mendengarnya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, setelah berbicara begitu banyak, itu hanya omong kosong. Pria parubaya berjubah biru itu tidak kesal, tetapi tersenyum dan menundukkan kepalanya dan berkata dengan sopan, jangan kaget, Nona Cui, saya di sini hanya untuk rekan tahu itu kali ini. Tidak peduli apa yang terjadi nanti, aku tidak akan pernah melepaskannya. Akan melibatkan urusan hari ini pada gadis itu. Dia menunjuk pria tua buta itu. Tidak diragukan lagi, jubah biru parubaya sudah tahu identitas Cui Jinggian, dan sikapnya tampak sopan, tetapi dia tampaknya sangat tangguh, dan tidak akan menyerah pada tujuan ini karena Cui Jinggian. Mata bintang Cui Jinggian berkedip, dan berkata, kalau begitu, kamu berani memberitahu asalmu? Jubah biru parubaya merenung sejenak, dan berkata, asal-usul penantianku, setelah Nona Cui kembali ke klan, dia juga dapat mengetahui dengan jelas, tentu saja tidak perlu sembunyikan itu. Setelah jeda, dia berkata, nama saya Ran Tianfeng, dan 3 orang di sekitar saya semuanya berasal dari sekte Tianming seperti saya. Pemujaan Tianming. Cui Jinggian dan lelaki tua buta itu sedikit berubah. Alasannya adalah bahwa agama Tianming adalah kekuatan hegemonik surga dan dunia bawah, salah satu dari 6 domain dan 13 dunia. Aula Mengpo, istana Huangquan kekuatan ini. Sebaliknya, Suyi adalah yang paling tenang. Dari penampilan pria parubaya berjubah biru yang menyebut dirinya Ran Tianfeng, dia bisa menilai warisan guru yang lain dari nafas orang lain secara sekilas. Ini juga menjadi alasan mengapa dia malas menanyakan asal-usul pihak lain. Suyi tidak asing dengan tradisi Tao dari agama Tianming. Ini adalah pembudidaya iblis yang berakar di dunia bawah, mengambil jalan aliran pemurnian. Perlu disebutkan bahwa sistem Tao ini hanya mencakup biksu dari monster. Tubuh pendiri sekte, Tianming Yao Huang, dikatakan sebagai makhluk roh sejati yang sangat langka, Zuyan. Di kehidupan sebelumnya, ketika Suyi melakukan perjalanan ke dunia bawah, jejak kakinya menutupi 6 alam dan 13 dunia. Lakukan pertarungan jalan. Tidak ada ketegangan, Suan Pistakio kalah. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin dia tidak mengenali asal-usul Ran Tianfeng? Sejauh yang saya tahu, tidak ada keluhan antara sekte Tianming dan sarkofagus pemetik lampu hantu. Mungkinkah tindakan Anda hari ini diperintahkan oleh orang lain? Suyi tiba-tiba bertanya. Konyol, siapa di dunia ini yang bisa mengajariku? Feng Daogu berkata dengan dingin. Tapi yang tidak dia sadari adalah ketika dia mendengar kata-kata Suyi, Kaisar Ran Tianfeng terkejut sesaat, dan matanya menyipit tanpa sadar. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.